Kisah Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah pasca diturunkan ke dunia, bumi, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Kemudian Nabi Adam dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklima, Layutsa, dan Habil. Qabil dan Iklima dilahirkan secara beriringan, kembar, begitu pula Layutsa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Hawa. Perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Karena ini berkaitan dengan cara masing-masing anak merespon peristiwa atau realitas yang terjadi di sekitar mereka. Ketika dua anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan 2 tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari kedua pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibanding. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengawinkan Habil dengan Iklima dan Layutsa dengan Qabil. Ini bertujuan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Nabi Adam alaihissalam kemudian menegur Qabil, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan yang telah diperintah olehnya kepadaku." Qabil tetap bersikeras dan mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklima bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan ini karena Iklima jauh lebih cantik dibandingkan Layutsa. Agar permasalahan tersebut selesai, 2 anak Nabi Adam alaihissalam ini kemudian diperintahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklima. Mendengar itu, Qabil dan Habil setuju. Mereka berdua pergi menuju Makkah sambil membawa kurban. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Api pun turun menyambar kurban Habil dan membiarkan kurban Qabil. Qabil tidak menerima hal itu karena ia akan kehilangan Iklima. Ia berkata dengan sangat marah, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Mendengar ancaman saudaranya, Habil menjawab, "Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Habil menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Qabil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, iblis mencoba memanas-manasi Qabil dan membisikkan rencana-rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Qabil memuncak dan ia mengambil sebongkah batu lancip lalu memukulkannya ke kepala Habil hingga ia tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Qasyun, selatan kota Damaskus. Setelah Qabil membunuh Habil, ia kebingungan mau dibawa kemana dan mau diapakan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Qabil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Sudi mengatakan bahwa Qabil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim 2 ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya." Qabil berkata, "Oh
celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 5 ayat 31. Akibat dari tindakan pembunuhan tersebut, Qabil diberikan balasan setimpal, yakni menanggung dosa yang amat besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Quran Surat Al-Maidah ayat 5 ayat 29. Ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih ketika mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihissalam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka.